Bengkulu, Kabupaten Deli Serdang, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Ririn Wardania dari SMP Swasta Deli Tua School. dan saya Rija Asri Lubis dari SD Negeri 107407 Rimau Mukur. Dan saya Doroslin Majana Simamora, SMK Negeri 1 Pancur Batu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Rija. Bagaimana kabar Ibu Doroslin? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak? Kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Dan Bu Doroslin, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini Bu? Saya ingin coaching menemukan solusi dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baiklah Bu, jika sudah selesai pra-observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee-nya ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Doroslin. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi Bu, alhamdulillah saya baik Bu. Bu Ririn, ada hal yang bisa disampaikan hari ini? Iya benar Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Baik Bu, kita tidak punya banyak waktu ya Bu untuk ngobrol, paling kita ada waktu 15-20 menit. Apa yang bisa saya bantu Bu Ririn? Gini Bu, di kelas saya ada salah satu murid yang berprestasi. Namun akhir-akhir ini Bu, perilakunya tidak seperti biasanya Bu. Sangat pasif, seperti malas-malasan, tidak mau bermain, bergabung bersama teman, wajahnya suka cemberut. Itu menjadi pikiran dalam diri saya Bu. Apa yang menjadi pikiran Ibu? Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut Bu? Saya pikir Bu, apa mungkin murid ini bosan ya Bu terhadap metode pembelajaran yang saya sampaikan. Biasanya murid ini sangat aktif, semangat, dan ceria di dalam kelas Bu. Jika Ibu berpikir bahwa siswa itu bosan, apa kira-kira yang Ibu inginkan dari murid tersebut? Saya ingin murid tersebut berubah Bu. Seperti biasanya Bu, aktif dan semangat lagi belajar bersama saya di kelas. Oke baik Bu, Ibu ingin murid Ibu semangat dan ceria lagi belajarnya ya. Lalu apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu. Saya ingin tercipta kelas yang kondusif, murid-murid menjadi aktif, semangat, dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan lagi Bu. Sangat
bagus sekali kompetensi ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan mencoba mengganti metode pembelajaran saya, Bu. Misalnya membuat media ajar yang bervariasi, membuat PPT yang lebih menarik, menyelipkan beberapa games dan ice breaking dalam materi pembelajaran saya, Bu. Mungkin dengan cara itu siswa-siswa saya atau murid yang berprestasi tersebut, Bu, menjadi semangat lagi untuk belajar bersama saya, Bu. Itu sudah menjadi ide yang menarik ya, Bu ya. Nah, dari metode pembelajaran yang bervariasi, menayangkan PPT, video, dan games itu tadi, itu merupakan udah kondisi yang sangat ideal ya, Bu. Bisa dikatakan di level 10 ya, Bu. Nah, agar murid menjadi semangat kembali ya, Bu, kondisi ideal untuk murid Ibu yang sekarang kira-kira ada di level berapa ya, Bu? Saya pikir, Bu, murid saya ada di level 5 deh, Bu. Karena di kelas murid tersebut cenderung pasif, Bu. Belum ada perubahan ya, Bu. Untuk sekarang ini bisa ada di level berapa menurut Ibu agar bisa ditingkatkan semangatnya, terlihat dan ada perubahannya, Bu? Level 7 sepertinya sudah bagus deh, Bu. Nah, dari level 5 ke 7 kira-kira usaha apa lagi yang Ibu bisa lakukan agar murid tersebut bisa berubah ya? Ini yang masih saya pikirkan, Bu. Jujur saja, Bu, saya belum ada memanggil murid tersebut secara personal, Bu. Tapi saya berencana akan memanggilnya ke ruangan saya dan berbicara dari hati ke hati agar murid tersebut tidak merasa terbebani dengan percakapan saya, Bu. Kira-kira pertanyaan apa yang akan Ibu Ririn sampaikan ya? Kira-kira saya akan memberi pertanyaan mengapa semangat belajarnya berkurang, dan kemudian memberikan penguatan positif kepada murid tersebut bisa berupa pujian, penghargaan, agar semangatnya menjadi kembali lagi dan aktif belajar. Dan kira-kira saya pikir ya, Bu, saya sepertinya akan berkonsultasi lah, Bu, dengan orang tua murid. Barangkali ada sesuatu hal atau masalah yang terjadi dalam keluarganya, Bu, makanya perilakunya menjadi berubah. Dari pemaparan yang Ibu katakan, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu hasilkan untuk mengatasi masalah tersebut ya, Bu? Dari permasalahan yang saya alami ini, Bu, ternyata saya lihat tuh faktor-faktornya sangat banyak ya, Bu. Termasuk juga pada diri saya sendiri, Bu. Saya harus berkaca bagaimana diri saya dan melakukan refleksi pembelajaran agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga murid saya tidak bosan lagi saat di dalam kelas. Seperti membuat metode pembelajaran, menayangkan PPT, menayangkan video motivasi, membuat games dan ice breaking, Bu. Untuk kedepannya, komitmen yang sudah Ibu lakukan, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu kira-kira ya, Bu? Saya membutuhkan rekan sejawat, Bu, di sekolah seperti bersama Bu Ajeng dan Bu Nadia. Karena mereka itu dapat berkolaborasi, Bu, sama ini dengan saya untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Kapan kira-kira Bu Ririn bisa melaksanakan itu, Bu? Sepertinya dalam minggu ini deh, Bu. Bagaimana Bu Ririn? Apakah sudah ada gambaran tentang apa yang baru Ibu lakukan? Sudah, Bu, saya sudah memiliki gambarannya, Bu. Baiklah Bu Ririn, saya rasa kita sudah selesai hari ini ya, Bu ya. Lain waktu, saya mau dengar bagaimana murid tersebut, apakah sudah ada perubahan atau tidak ya, Bu ya? Ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bu Roslin tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ririn ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak. Ya, gitu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur cerita dapat mempengaruhi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Pak. menurut saya sebagai observer, coaching yang dilakukan Bu Roslin dengan Ibu Ririn
sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Bu Doroslin sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Ibu Ririn sehingga Ibu Ririn dapat menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, baiklah Ibu, semoga kedepannya kita melakukan coaching dapat lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rijal, apakah Bapak sehat hari ini? Pagi Bu Ririn, alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak Rijal, di sini saya berperan sebagai pengamat saat nanti Pak Rijal melakukan proses coaching ya Pak. Baik Bu. Sebelum Bapak melakukan proses coaching nanti, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada Bapak terkait rubrik penilaian, dan saya rasa Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching. Dan jangan lupa untuk menggunakan proses sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab yang akan Bapak jadikan sebagai acuan dalam penilaian nanti. Kalau boleh tahu, dalam melakukan teknik coaching nanti, konteks coaching apa yang akan Bapak gunakan? Konteks coaching yang akan saya gunakan nanti adalah presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, kalau secara spesifiknya, konteks coaching apa yang akan Bapak gunakan nanti? Saya akan gunakan konteks mendengar aktif agar saya bisa menggali potensi coaching saya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut Bapak, dalam mencapai keberhasilan indikator ketercapaian apa yang mau Bapak tuju dalam proses coaching ini? Indikator coaching sesuai dengan alur Tirta secara runtun dan menggali ide-ide dari coaching agar bisa menyelesaikan masalahnya. Baik Pak, semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Baik Bu Ririn, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Doroslin, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Pak Rija. Pak Rija lagi sibuk enggak? Tidak Bu Doroslin, apa yang bisa saya bantu Bu Doroslin? Iya Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu, kita nggak banyak waktunya ya. Waktu kita ngobrol hanya 15 sampai 20 menit saja. Baik Pak Rija. Begini Pak Rija, nilai anak saya pada sumatif kemarin kok pada rendah semua ya Pak. Paling hanya beberapa orang yang mendapat nilai bagus Pak Rija. Nilai sumatif siswa rendah yang menjadi pikiran Ibu Doroslin. Apakah nilai mata pelajaran siswa rendah di satu kelas saja atau di semua kelas Bu? Hampir di semua kelas sih Pak. Menurut asumsi Ibu, apa yang membuat nilai siswa-siswi itu rendah Bu Doroslin? Jika saya perhatikan ya Pak, minat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu kurang Pak. Kadang jika saya perhatikan, saya menyarankan ya Pak ya, siswa saya itu ada yang tidur, terus ada yang kurang fokus gitu loh Pak Rija. Dalam menyampaikan pembelajaran, biasanya Ibu menggunakan metode pembelajaran apa saja Bu? Metode pembelajaran yang saya gunakan Pak Rija paling metode ceramah dan metode demonstrasi sih Pak. Lalu menurut Ibu, apakah itu sudah efektif kira-kira? Menurut saya itu belum efektif sih Pak, karena selama ini kan Pak, saya berpikir yang penting pembelajaran tersampaikan,
dan siswa pun sesuai dengan apa yang saya rencanakan tercapai gitu loh Pak. Menurut Bu Roslin, kira-kira solusi apa yang akan Ibu buat untuk menarik perhatian siswa hingga mereka tertarik dengan pelajaran Ibu? Menurut saya Pak, saya ingin membuat mengganti metode pembelajaran saya Pak dengan metode pembelajaran berbasis teknologi, di mana juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Dengan pembelajaran ini mungkin siswa akan lebih efektif sehingga sifat ingin tahunya akan semakin tinggi Pak Reza. Saya pikir ide yang Ibu buat untuk memecahkan masalah ini sudah sangat bagus. Sangat menarik perhatian siswa untuk belajar. Maka dengan mereka tertarik pada metode yang Ibu berikan, nilai mereka saya rasa akan meningkat dan lebih bagus lagi. Dari situasi seperti ini, idealnya siswa berada pada level berapa yang Ibu inginkan? Mulai dari level 1 sampai 10. Saya rasa sampai masih level 3 lah ya Pak. Karena mungkin ya Pak, karena masih nilai mereka masih sangat rendah loh Pak Reza. Jadi dengan adanya ide yang Ibu buat seperti membuat metode pembelajaran teknologi dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu mau siswa berada di level berapa kira-kira Bu? Menurut saya ada di level 8 Pak, karena saya menginginkan perubahan yang sangat besar terjadi pada siswa saya sih Pak. Menurut saya Ibu bisa deh memecahkan masalah sendiri. Apalagi dengan terbukanya Ibu mengeluarkan masalah Ibu, mungkin lebih lega ya Bu ya. Iya Pak, perasaan saya sekarang sudah lega Pak. Menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya agar anak-anak semakin antusias lagi belajar? Iya Pak, komitmen yang akan saya lakukan nanti, saya ingin menetapkan metode pembelajaran berbasis teknologi Pak, seperti membuat media ajar yang berbentuk video, gambar, ataupun game, sehingga minat belajar anak-anak akan semakin tinggi Pak. Menurut Ibu, siapa yang akan ikut terlibat untuk membantu Ibu dalam menerapkan metode pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya yang terlibat di sana nanti ya Pak, itu ada kepala sekolah dan sarana prasarana, karena di sana kan mereka untuk membutuhkan perlengkapan, contohnya seperti infobus Pak. Dan begitu juga dengan wali kelas agar memotivasi siswanya, ikut memotivasi siswanya biar semakin rajin belajar gitu loh Pak. Baik Ibu Roslin, semoga ide dan rencana metode pembelajaran yang Ibu rencanakan berjalan lancar. Dan jika nanti Ibu udah menerapkannya, tolong Ibu beritahu sama saya bagaimana hasilnya ke depan. Baik Pak Reza, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Roslin. Baik Pak Reza, setelah saya mengamati proses coaching Bapak dengan coach tadi, saya memiliki beberapa catatan. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan kepada Pak Reza, kira-kira apa indikator ketercapaian yang diproses coaching Bapak tadi? Begini Bu Ririn, dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip kemitraan dan memaksimalkan potensi coaching melalui mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berarti sama ya Pak dengan apa yang di catatan saya, bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching, prinsip coaching sesuai dengan tahapan alur tirta, memaksimalkan kompetensi coaching. Terima kasih Bu Ririn. Nah Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya berdasarkan proses coaching tadi? Saya ingin kembangkan kehadiran penuh Bu Ririn. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Semoga setelah proses coaching ini Bapak bisa lebih maksimal dalam diri Bapak agar kedepannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan alur tirta. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu Ririn.
Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Roslin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Bu Ririn, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan tidak lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, berbasis kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan ingin dikembangkan dari coaching ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu Ririn? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu? Saya ingin coachee menemukan solusi dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baiklah, Bu, kita udah selesai pra-observasinya kali ini ya, Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachee-nya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam Pak Rija. Apa kabar Ibu Ririn hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu Ririn. Oh iya Pak Rija, belakangan ini saya perhatikan Bapak saat mengajar sepertinya saya lihat kurang bersemangat. Ada apa ya Pak Rija? Kira-kira kendala apa yang sedang Bapak hadapi saat di kelas? Kendala yang saya alami yaitu Bu, siswa selalu meminta pelajaran PJOK di lapangan. Pada minggu ini materi pelajaran yang saya sampaikan cabang olahraga. Di RPP sudah saya buat pelajaran tersebut 4 kali pertemuan yang terdiri dari 2 kali pertemuan di ruangan dan 2 kali pertemuan di lapangan. Melakukan praktek sepak bola. Nyatanya semua siswa meminta untuk berada di lapangan selama 4 kali pertemuan. Oh begitu ya Pak. Untuk 2 kali pertemuan di ruangan seperti jadwal yang telah Bapak buat, kira-kira apa yang membuat mereka tidak mau belajar di dalam ruangan Pak Rija? Saya rasa cara mengajar saya Bu yang kurang mereka antusias untuk mengikuti pelajaran PJOK. Padahal selama 2 kali pertemuan di ruangan, saya membuat kelompok belajar dengan metode cooperative learning. Tetapi situasi di kelas tetap tidak kondusif dikarenakan anak-anak lebih antusias untuk mempraktekkannya langsung di lapangan. Baik, kalau begitu Pak Rija, kira-kira tindakan apa yang akan Pak Rija lakukan agar murid lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di dalam ruangan? Agar pembelajaran PJOK di dalam ruangan tidak membosankan, sesekali saya membuat ice breaking Bu di dalam sela-sela pembelajaran dan juga membuat games kecil untuk meningkatkan semangat dan fokus belajar siswa-siswi. Bagus juga itu ide Pak Rija. Kalau seandainya hal itu tidak dapat meningkatkan semangat belajar, kira-kira Pak Rija ada cara lain nggak untuk meningkatkan semangat belajar mereka? Punya Bu, saya akan mencoba memberi konten video praktek permainan sepak bola kepada murid di dalam ruangan. Baik, itu ide yang bagus Pak Rija. Anak-anak pasti akan sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak.
apabila Bapak lakukan hal tersebut. Kira-kira kapan nih rencananya Bapak mau mulai untuk melaksanakannya? Sepertinya Senin depan ya Bu, tanggal 22 Juli 2024, saya akan mulai melaksanakan ice breaking dan games kecil saat berlangsungnya pembelajaran di ruangan. Baik Pak, saya harap Bapak dapat selalu konsisten ya dengan apa yang telah Bapak rencanakan. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat Bapak laksanakan dengan baik sesuai dengan harapan Bapak. Selalu semangat ya Pak untuk berinovasi dalam mengajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Baik Ibu Ririn, terima kasih atas bimbingan yang Ibu berikan hari ini. Saya akan melaksanakannya. Izin pamit, saya mau kembali ke kelas. Baik Pak Rija, Bu Ririn tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rija ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Alur Tirta dapat mempengaruhi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, coaching yang dilakukan Bu Ririn dengan Pak Rija sudah berjalan dengan baik sesuai dengan proses alurnya, sesuai dengan Alur Tirta Bu Ririn. Sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Pak Rija, sehingga Pak Rija dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ririn. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baiklah Bu Ririn, semoga kedepannya kita dalam melakukan coaching akan lebih baik lagi ya Bu. Baik, Bu. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.